Banyak banget subscriber ST yang nanya ke gua apakah kamera Lumix G7 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2020. So, gua mendengarkan pertanyaan kalian dan video ini adalah jawabannya. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ataupun produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, gak usah ragu, langsung aja subscribe. Dan aktifin juga tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru dari kita. Oke, jadi kayak yang udah gue bilang sebelum bumper tadi, gue mau membahas tentang kamera Lumix G7 ini. Dan gue akan menjawab apakah kamera ini worth it buat kalian beli di tahun 2020 ini. Sebenarnya ini pembahasan yang cukup menarik juga karena Lumix G7 ini adalah kamera pertama yang gue pilih barengan sama kakaknya G85 ketika gue mulai serius memproduksi konten di ST Media. Terakhir gue cek sih kamera ini dibanderol dengan harga yang cukup affordable, yaitu seharga 6,5 jutaan rupiah beserta lensa kit 14-42 mm nya. Sebenarnya kalau disuruh jawab langsung, gue bisa jawab dengan cepat dimana menurut gue dengan harga tersebut kamera ini worth it. Tapi ada beberapa indikator yang perlu kalian pertimbangkan agar kalian jangan sampai merasa salah beli. Oleh karena itu, gue saranin kalian buat ikutin video ini sampai habis. Pertama, dengan harga yang cukup budget, kalian jangan mengharapkan build quality yang terasa premium. Dari review gue zaman dulu waktu masih copo, gue udah bilang kalau build quality dari G7 ini terasa kayak mainan. Tapi gue nggak komplain mengingat harganya yang cukup affordable dan bahkan di body yang kayak mainan ini, kameranya awet cuy. Punya gue ini umurnya udah hampir 3 tahun dan overall masih cukup sehat. So mungkin bisa jadi catatan juga. Di samping itu ergonominya juga enak buat digenggam sehingga fisik bukan jadi nilai minus di kamera ini. Untuk pengoperasian kamera ini juga sangat oke. Tombol dan dial sangat komplit, layar udah touchscreen buat ngatur fokus ataupun pengaturan menu, dan yang gue salut, di kamera yang cukup murah ini kalian udah punya 5 tombol FN yang kalian bisa atur fungsinya dan belum lagi 5 navigasi custom yang tersimpan di bagian layar. Jadi terasa sangat profesional. Untuk peminat fotografi, kamera ini juga sangat komplit buat kalian yang mau belajar foto. Dia udah mendukung file format JPEG maupun RAW dan dia mampu mengambil gambar continuous dengan kecepatan 8 fps. Belum lagi dia juga memiliki fitur untuk melakukan foto timelapse secara built-in tanpa memerlukan aksesoris tambahan. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, lebih baik kita lihat-lihat dulu beberapa hasil foto dari sensor 16 megapiksel kamera ini. Beralih ke bagian video, kamera ini juga hampir komplit. Layarnya bisa vari angle dan ngadep ke depan buat para single shooter, ada mic input juga buat audio, dan kamera ini memiliki kualitas video 4K yang sangat tajam. Tapi perlu dicatat kalau salah satu hal unik di G7 adalah kamera ini bisa di-unlock ya. Jadi rekam 4K bisa sampai 30p, dimana secara default maksimalnya 25p dan Full HD-nya juga bisa sampai 60p. Buat yang kepo bisa cari aja tutorialnya banyak di YouTube dan caranya simple banget. Tapi do it on your own risk. Gue cuma ngasih tahu aja dan di kamera gue aman-aman aja. Balik lagi ke kualitas, hasil video 4K dari kamera ini tajam banget. So buat kalian yang emang nyari kamera budget buat shoot video 4K untuk mendapatkan gambar yang tajam, ini adalah kamera yang tepat. Tapi sedikit note, kamera ini sangat haus akan cahaya. ISO performance dari sensor MFT-nya ini terbilang kurang baik. Jadi usahakan ada budget untuk invest ke gear-gear lighting dan lensa bukaan besar kayak 25mm f1.7-nya Lumix yang gua pakai juga di sini. Atau kalau kalian rela main manual, bisa beli juga lensa manual kayak 7 Artisans yang gua pribadi pakai juga, ada di gudang sana. Cuman gua lupa buat nunjukin di sini. Overall di segmen video, menurut gua kamera ini adalah
adalah paket komplit buat kalian yang mau mulai produksi konten YouTube. Tapi ada beberapa catatan minus juga yang perlu diperhatikan. Pertama, sensornya yang berukuran MFT, Micro Four Thirds. Ini membuat ruang gambar kita lebih sempit dinilai focal lensa yang sama bila dibandingkan dengan sistem APS-C dan juga full frame. Jadi usahakan kalian punya ruangan yang cukup karena kamera perlu diletakkan agak jauh dari objek. Apalagi kalau kalian pakai lensa yang gue saranin tadi, yang 25mm f1.7. Belum lagi kalau kalian shoot di 4K, bakal ada extra cropping yang membuatnya semakin sempit. Selanjutnya, autofocus yang buruk. Sistem autofocus di kamera ini menurut gue kurang kepake ya kalau buat video. Most of the time ketika gue pakai dia ataupun G85, gue akan selalu menggunakan manual focus. Tapi manualnya juga cukup unik karena gue bisa set fokus ke objek dengan menyeret fokus pointnya aja di layar. So buat kalian yang tujuannya adalah buat bikin vlog, menurut gue autofocus adalah hal yang krusial dan kamera ini menurut gue bukan pilihan yang tepat. Gue juga pernah beberapa kali coba vlogging pakai kamera ini dan susah cuy, serius. Maksud gua cocok waktu bilang buat produksi YouTube adalah YouTube non-vlogging ya, kayak video yang kalian tonton sekarang, video review, podcast video, dan lain sebagainya. By the way, kalau kalian seorang single shooter atau kalau shoot sendirian gak ada kru, G7 ini juga bisa diintegrasikan dengan aplikasi HP yang bisa berfungsi buat ngatur fokus dan juga tombol record. Dan itu sangat membantu mengingat biasanya letak kamera kalian agak jauh kalau pakai lensa fix. Tapi cuma bisa di lensa dengan motor fokus ya. Kalau manual kayak Seven Artisans ya good luck. Oke, mungkin waktunya buat kesimpulan. Menurut gua kamera ini masih worth untuk kalian beli di harga 6,5 jutaan dengan lensa kitnya. Ketajaman video 4K yang dihasilkan menurut gua mengalahkan semua pesaing di kelasnya. Tapi tetap semua akan bergantung pada kebutuhan kalian. Kalau kalian gak butuh 4K dan lebih butuh autofocus, jelas ini bukan kamera yang tepat. Tapi menurut gua ini adalah kamera yang cukup asik buat mulai bikin konten online atau bahkan bikin film pendek di budget yang cukup terbatas. Kalau kalian punya budget lebih, ya banyak kamera yang lebih asik. Cek aja review-review kita. Oke, paling segitu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Action. Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ataupun produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, gak usah ragu. Langsung.